Coach Indra Syafri bilang bahwa yang bisa memberhentikan naturalisasi adalah meningkatkan kualitas pemain lokal. Setuju, emang pemain lokal kualitasnya cukup jauh ya sama pemain naturalisasi. Terus kalau mau liga dilatih pelatih lokal emang harus naikin kualitas biar nggak kalah sama pelatih asing. Bener. Karena yang gue tahu ya cuma ada 3 doang pelatih lokal yang mimpin tim di Liga 1 sekarang ya. Jadi dari statement ini Indra Syafri menunjukkan kalau dia tuh nggak segerbong sama para orang-orang lokal pret. Tapi emang bener ya? Kalau emang bener dia itu nggak satu gerbong atau dia nggak lokal pret, coba kasih kita semua alasan ya, terutama gue butuh alasan. Kenapa waktu turnamen di Prancis Toulon Cup itu pemain-pemain ini bisa cadangan terus gitu loh? Kayak cuma 1 match doang mereka yang main semua. Malah mainin orang-orang si El Terminator. Emang iya ya orang-orang ini kalah sama orang-orang lokal? Kayaknya kualitas akademi luar jauh lebih bagus nggak sih guys harusnya? Coba Coach Indra atau siapapun kasih alasan ya kenapa mereka ini pada dicadangin waktu Toulon Cup ya. Kalau emang bener dia nggak lokal pret. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir kembali lagi berbuat ulah untuk sepak bola Indonesia, di mana baru saja bertemu dengan perwakilan dari J-League untuk membicarakan tentang kelanjutan kerjasama ya PSSI, Liga Indonesia dan juga J-League. Ini jelas sangat menyalahi kodrat dari PSSI yang dulu begitu banyak impact, begitu banyak pergerakan yang sudah dilakukan Pak Erick Thohir padahal baru 1 tahun lebih sedikit, tapi begitu gebrakannya sangat luar biasa untuk mendongkrak bukan hanya level timnas, tapi perlahan-lahan memang tidak bisa brutal, tidak bisa instan membenahi liga kita karena kita tahu liga kita separah apa. Jadi butuh proses, butuh blueprint yang jelas, butuh grassroots yang jelas, dan butuh regulasi jangka panjang yang jelas. Dan itu sedang diupayakan semaksimal mungkin oleh PSSI yang sekarang, bukan hanya Pak Erick Thohir sendiri ya, tapi PSSI yang sekarang. Tapi tentu saja peran dari Pak Erick Thohir ini sangat besar, karena dia punya influence yang luar biasa di dunia sepak bola dunia. Dunia sepak bola, ya dunia sepak bola dunia, bukan Asia lagi. Oke, segitu. Breaking news guys, Elkan Bagot is back. Apakah konflik Elkan Bagot dengan timnas Indonesia sudah selesai? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, jadi sebenarnya rumor tentang Elkan Bagot yang mempunyai konflik dengan Coach Sintayong atau dengan timnas Indonesia itu sebenarnya hoax guys. Hal ini udah dikonfirmasi langsung oleh Pak Arya Sinulinga bahwasanya hubungan Elkan Bagot dengan timnas Indonesia maupun dengan Coach Sintayong itu baik-baik aja. Tidak ada masalah apapun. Dan alasan sebenarnya Elkan Bagot tidak dipanggil kemarin hanya karena komposisi tim. Dan peluang untuk Elkan Bagot bermain bersama timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia bulan September besok guys semakin besar peluangnya. Mengingat absennya Justin Hubner karena terkena akumulasi kartu kuning di ronde 2 kualifikasi Piala Dunia kemarin, dan Justin Hubner dipastikan absen di ronde ketiga besok. Otomatis kekuatan lini belakang timnas Indonesia menjadi berkurang. Hal itulah yang menjadikan kemungkinan besar Elkan Bagot bakal segera merapat dengan timnas Indonesia. Karena dengan bergabungnya Elkan Bagot jelas menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Dan jelas Elkan Bagot akan solid bersama Jay Iddes dan Rizky Ridho di lini belakang timnas Indonesia. Jadi udah jelas dan clear ya guys bahwasanya Elkan Bagot tidak ada masalah apapun dengan timnas Indonesia dan Coach Sintayong. Jadi gimana menurut kalian guys mengenai comebacknya big man timnas Indonesia satu ini? Siapa nih yang udah rindu dengan permainan Elkan Bagot? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Negara-negara di Asia Tenggara ini lagi khawatir dan nangis berjamaah kawan-kawan semuanya. Apa pasalnya? Ya karena mereka agak pesimis untuk ikut Piala Asia 2027. Dari 18 tim yang sudah memastikan lolos karena mereka lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia tahun 2027 itu hanya membutuhkan 6 tim tambahan. Dan mereka, terutama ini negara-negara dari Asia Tenggara ini harus melakukan kualifikasi dari kualifikasi pertama sampai keempat. Ya, pertama sampai keempat. Nah, ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang dan berat ya. Kalau dulu itu kan kualifikasinya kita grouping, juara grup dan 3 runner up terbaik atau 3 atau 5 runner up terbaik itu akan masuk ke putaran final. Tapi sekarang beda ya, sekarang beda.
dengan format baru ini bahwa Piala Asia itu juga terintegrasi di kualifikasi Piala Dunia, bahwa kualifikasi Piala Dunia round 3 itu semuanya sudah langsung otomatis masuk ke Piala Asia 2027, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya harus berjuang. Bahkan Malaysia pun sudah mulai menunjukkan rasa pesimisme untuk bisa nembus di ajang Piala Asia 2027. Ya, mau gimana lagi? Kita waktunya bicara. Pelatih U16 Singapura kisinan bolo. Awalnya dene iki ngremeh ke Indonesia. Apa yo Indonesia iki duwe stadion sing apik. Ndak wis reti stadion Manan Solo kuwi. Jebule yo megah. Akeh dekne isin. Apa ya sadurunge iku ora googling sih apa takon-takon sih ngono ya. Coba sing do duwe HP elek-elekan lah. Sing penting iso ki googling silahno karo pelatih Singapura kono. Ben ngerti Indonesia iku ngopo, kultur sepak bola Indonesia iku ngopo, supporter iku ngopo. Wis genah iki. Mbok bengi Singapura iki bakal dibantai karo Indonesia U16. Prediksimu piro bolo? Tulisan ya ning kolom komentar. Gas ke. Anang Asanti lu ngapain? Ini tuh acara bola, lo malah karaokean di lapangan. Di situasi kayak gini tuh mestinya nyanyi lagu kebangsaan, bukannya nyanyi lagu romansaan. Tuh, pada geleng-geleng kan pas lo nyanyi. Ya syok lah mereka. Tuh, disorakin kan lo, sampai diputus tuh son, sampai walk out kan lo. Ya elah netizen, masa yang kayak gitu aja nggak ngerti? Ya disuruh panitia lah. Masa Anang Asanti ujug-ujug nyanyi? Emang itu yang ngasih mix siapa? Yang nyambungin lagu siapa? Pikir. Lagian ya, kenapa cuma Anang Asanti aja yang dihujat? Padahal mereka kan nyanyi berapa tuh? Berempat. Yang lainnya kok nggak dihujat? Heran. Wow, Mores Mohinoke, wonderkid Timnas Indonesia U20 dikabarkan akan merapat ke Timnas Indonesia Senior untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Apakah berita ini benar? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, Mores Mohinoke tampil sangat gemilang bersama Timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Gaya permainan wonderkid satu ini serta passingnya yang sangat akurat dan permainannya yang sangat agresif memang dibutuhkan oleh timnas senior. Apalagi Mores Mohinoke ini berposisi di lini depan guys. Dan seperti yang kita tahu, timnas Indonesia senior memang masih tumpul untuk lini depannya. Dan mungkin Mores Mohinoke ini bisa jadi opsi untuk timnas Indonesia senior. Karena di usianya yang saat ini masih menginjak 19 tahun, Mores Mohinoke mempunyai semangat dan fisik yang sangat kuat. Apalagi faktanya menurut Pak Erick Thohir memang benar ada sekitar 3 pemain yang akan dipromosikan dari Timnas Indonesia U20 menuju Timnas Indonesia Senior. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Mores Mohinoke memang udah pantas untuk bermain dengan Timnas Indonesia Senior? Dan apakah Mores Mohinoke itu akan menjadi solusi lini depan Timnas Indonesia Senior? Yuk langsung aja diskusi di kolom komentar menurut kalian gimana? Dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita Timnas Indonesia lainnya.